Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang, kelas 12 Akuntansi dan Lembaga. Berjumpa lagi kita pada mata pelajaran Komputer Akuntansi Mayop untuk perusahaan dagang. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan kita yang ketujuh. Pada pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan yang keenam, kita sudah membahas tentang aturan-aturan yang ditentukan oleh PT Yoga Alpha, yaitu aturan tentang metode pencatatan persediaannya, yaitu menggunakan menggunakan metode perpektual, ya. Dan kita sudah jelaskan tentang metode penilaian persediaan tersebut dari metode fisik sampai dengan metode perpektual. Dan PT Yoga Alpha pun menggunakan penilaian persediaannya dengan menggunakan metode rata-rata. Dan juga kita sudah jelaskan macam-macam metode penilaian persediaan dari FIFO, LIFO, dan average atau metode rata-rata. Jadi kita lanjutkan di sini bahwa ketentuan PT Yoga Alpha menggunakan persediaannya dengan menggunakan sistem perpektual dan metodenya dengan menggunakan metode rata-rata bergerak atau disebut metode average method, ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu sekarang ketentuannya yang selanjutnya atau yang terakhir adalah penyusutan aktiva tetap. Bahwa PT Yoga Alpha dikatakan menggunakan penyusutan atau depresiasi aktiva tetapnya dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi ini dilakukan setiap akhir tahun. Jadi PT Yoga Alpha menggunakan perhitungan penyusutan aktiva tetapnya dengan menggunakan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir tahun. Baik, saya yakin kalian sudah sedikit memahami, namun tentunya kita sedikit bahas ya tentang penyusutan aktiva tetap. Kalian sudah ketahui bahwa aktiva tetap itu merupakan harta perusahaan ya yang digunakan jangka waktunya lebih dari 1 tahun ya. Jadi kalau aktiva lancar jangka waktunya kurang dari 1 tahun, sedangkan aktiva tetap itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Dan biasanya aktiva tetap itu jumlahnya atau harganya itu lebih material, artinya lebih mahal ya dibandingkan dengan aktiva lancar. Dan juga ciri daripada aktiva tetap itu salah satunya adalah memiliki nilai penyusutan. Jadi yang perlu kalian garis bawahi bahwa ciri daripada aktiva tetap adalah memiliki nilai penyusutan. Ada satu aktiva tetap yang tidak memiliki nilai penyusutan, yaitu adalah tanah. Jadi tanah tidak memiliki nilai penyusutan. Karena apa? Karena tanah semakin lama biasanya semakin mahal harganya. Ya, seperti itu. Pada saat yang kita lakukan ini atau yang kita pelajari ini, ya, penyusutan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap yang kita maksud di sini adalah aktiva tetap yang berwujud. Jadi aktiva tetap itu ada dua, aktiva tetap yang berwujud dan aktiva tetap yang tidak berwujud. Nah, yang dimaksud dengan aktiva tetap berwujud ini adalah aktiva tetap yang bisa dilihat, ya, bisa ada bentuknya, ada wujudnya yang digunakan untuk operasional perusahaan. Aktiva tetap atau bisa sering disebut dengan aset tetap mempunyai nilai yang semakin berkurang, ya, dari waktu ke waktu, ya. Jadi nilainya itu semakin berkurang dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena digunakan untuk operasional perusahaan seperti itu. Dengan demikian nilai aktiva tetap akan menjadi turun. Ya, contohnya apabila kalian hari ini membeli HP, ya, HP Samsung misalnya 1 juta, bisa jadi 1 bulan berikutnya tidak lagi harganya 1 juta, malah menurun harganya.
apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Yang selanjutnya disebut penyusutan aktiva tetap. Jadi penurunan nilai tersebut, penurunan nilai aktiva tetap tersebut ya dari waktu ke waktu disebut dengan penyusutan. Ya, penurunannya disebut dengan penyusutan. Dikatakan di sini, namun terdapat aktiva tetap yang nilainya tidak turun, melainkan semakin tinggi, yaitu tanah. Tadi saya katakan di awal bahwa tanah ini tidak memiliki nilai penyusutan, ya, kecuali ada ketentuan-ketentuan yang menentukan hal-hal bahwa tanah ini bisa mengalami penyusutan, ya. Tapi itu nanti kita akan pelajari. Baik, nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian. Jadi karena ada pemakaian maka nilainya akan berkurang. Nilainya yang berkurang, bukan bentuk fisiknya yang berkurang, tapi nilai tersebut, nilai aktiva tetap tersebut berkurang, ya. Sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi, bisa kalian sebut depresiasi, adalah alokasi harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap. Nah, jadi harga aktiva tetap tersebut di dalam akuntansi sebenarnya tidak berkurang, tidak mengalami berkurang. Tetapi harga tersebut dialokasikan dalam bentuk yang namanya penyusutan atau depresiasi dalam catatan akuntansinya. Baik, kita lanjutkan, ya. Apa saja sih yang menyebabkan yang membuat faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan aktiva tetap? Nah, faktor-faktornya itu adalah harga perolehan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut acquisition cost, ya. Jadi untuk mengetahui atau menghitung penyusutan aktiva tetap, salah satunya adalah harga perolehan acquisition cost. Yang kedua adalah nilai residu atau sering kita dengar atau nilai sisa atau salvage value, dan juga umur ekonomis aktiva tersebut atau economic lifetime. Umur ekonomis itu artinya sampai berapa lamanya kekuatan aktiva tetap tersebut. Nah, itu yang disebut dengan umur ekonomis, ya. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 25 tahun. Biasanya disebut dengan umur ekonomis aktiva tetap. Nah, itulah 3 faktor inilah yang mempengaruhi biaya penyusutan aktiva tetap. Nah, yang selanjutnya adalah metode penyusutan aktiva tetap. Nah, ada 5 metode yang kita ketahui dalam penyusutan aktiva tetap, ya, yaitu metode penyusutan garis lurus atau straight line method, metode penyusutan saldo menurun, double declining balance method, metode penyusutan jumlah angka tahun, sum of year digit method, atau metode penyusutan jam kerja, service hour method, serta yang kelima adalah metode penyusutan satuan hasil produksi, productive output method, ya. Nah, biasanya yang metode penyusutan satuan jam kerja dan metode satuan hasil produksi ini digunakan oleh perusahaan manufaktur atau perusahaan industri, ya, biasanya seperti itu. Ya, pada mesin-mesinnya biasanya menggunakan metode satuan jam kerja dan metode satuan hasil produksi. Nah, jadi nomor 4 dan nomor 5 ini biasanya digunakan pada perusahaan industri. Tapi tidak tertutup kemungkinan pula perusahaan industri juga menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah angka tahun. Ya, setiap perusahaan industri banyak memiliki aktiva tetap. Ya, aktiva tetap tersebut biasanya berbagai macam menggunakan metode penyusutannya. Satu perusahaan bisa jadi menggunakan 5 metode penyusutan ini semua. Bisa jadi seperti itu. Tergantung daripada aktiva tetap tersebut yang disusutkan. Ya. Nah, pada Alpha Yoga ini, bahwa Alpha Yoga menggunakan metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Ya. Metode garis lurus ini memang perhitungannya sangat sederhana sekali di antara kelima metode ini. Apabila kalian ingin mengetahui atau mempelajari kelima metode garis lurus ini, metode yang lain ini, garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, satuan jam kerja, dan satuan hasil produksi, kalian boleh bertanya kepada guru akuntansi kalian yang mengajarkan akuntansi keuangan. Ya, seperti itu. Nah, inilah ketentuan-ketentuan akhir dari
PT Yoga Alpha ya. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk kepada materi inti, yaitu Mayo Perusahaan Dagang. Nah, itu saja pertemuan kali ini dari Bapak. Ya, Bapak mohon maaf. Salam kepada orang tua kalian. Jaga kesehatan kalian. Jangan lupa menggunakan masker. Ya, jaga jarak apabila kalian berkumpul. Lebih baik kalian tinggal di rumah. Ya, apabila tidak ada kepentingan khusus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.